Baik, bisa untuk mengupas lebih dalam mengenai misteri kematian seorang ayah bersama balitanya di Koja, Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Ya, selamat pagi Mas Reza. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Mas Reza, kita lihat ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Ditambah lagi dengan pengakuan baru dari sang istri yang mengatakan bahwa ini tidak mampu meminta pertolongan dikarenakan sakit dan juga panik. Kalau menurut analisa Anda seperti apa atas kematian misterius ayah dan balita ini, Mas Reza? Ketika berhadapan dengan sebuah situasi yang katakanlah janggal, apalagi terindikasi ada unsur pidana di dalamnya, maka hal ihwal terkait dengan seseorang yang mengklaim atau mengaku sebagai sakit bisa ditelaah sebagai dua kemungkinan. Pertama, yang bersangkutan memang sedang dalam kondisi sakit yang serius, yang tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk memberikan pertolongan misalnya, atau mencari pertolongan. Atau kemungkinan yang kedua, karena sekali lagi boleh jadi ada sebuah unsur pidana di dalam peristiwa ini, maka kemungkinan malingering atau pura-pura sakit sama sekali tidak bisa diabaikan. Justru itu yang harus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Nah, kalau saya bicara tentang malingering atau pura-pura sakit, maka ada 3 variasi. Pertama yang disilakan sebagai full malingering, bahwa orang yang tidak sakit, sama sekali tidak sakit, tapi mengklaim sakit. Itu full malingering. Ada tipe yang kedua, yaitu partial malingering, yang bersangkutan sakit tetapi tidak seserius sebagaimana yang dia sampaikan. Jadi dia dalam kondisi yang sakit katakanlah ringan, tidak begitu serius, tapi dia dramatisasi sedemikian rupa agar dia bisa terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Ini yang disebut sebagai partial malingering, pura-pura sakit sebagian, katakanlah demikian terjemahan. Yang ketiga diistilahkan sebagai false imputation. Ada orang yang sakit tetapi menampilkan gejala yang sama sekali tidak berhubungan dengan kesakitannya. Misalnya, ada orang yang mengklaim bahwa dia mengalami sakit perut yang luar biasa kronis, tapi ternyata gejalanya adalah kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk berpikir. Ini sebetulnya ilustrasi pada sebuah kasus tipikor beberapa tahun silam. Nah, ini menunjukkan adanya yang saya istilahkan tadi sebagai false imputation, sakitnya apa, gejalanya ternyata tidak berhubungan dengan kesakitan. Nah, sekali lagi, kemungkinan betul-betul sakit atau pura-pura sakit alias malingering harus didalami oleh pihak kepolisian. Ya, Mas Indra, kita kan juga tahu karena memang saksi utama ini kan memang sang istri. Apakah pengakuan dari sang istri ini sepenuhnya bisa kita percaya? Ataukah mungkin memang ada, mungkin setelah proses ini ada gangguan kejiwaan atau bagaimana? Bagaimana update-nya? Pertama ya, kalau yang bersangkutan mengatakan sakit, semestinya pihak kepolisian harus bisa memastikan kesakitannya apa. Apakah kondisi sakitnya itu memang membuat dia tidak bisa mencari pertolongan, lebih-lebih lagi memberikan pertolongan. Apakah kondisi sakitnya itu sedemikian parah sampai tidak bisa membuka pintu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, terkait dengan kondisi kejiwaan ini pun perlu dicari tahu. Tapi bahwa yang bersangkutan ternyata bisa bercerita sedemikian rupa kepada otoritas penegakan hukum, tampaknya kemungkinan ada sakit jiwa yang bisa kemudian tanda petik diberikan dispensasi pasal 44 KUHP, boleh jadi bisa kita kesampingkan. Oke, Mas Reza, kalau dari sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan mulai dari ketika suaminya meninggal, istrinya sempat mengalami linglung, kemudian juga dalam kondisi yang cukup kurus dan kekurangan gizi, ya. Artinya ini berarti mereka tidak mengonsumsi makanan dalam waktu jangka waktu yang cukup panjang kalau kita melihat dari kondisi yang dijelaskan oleh dari pihak kepolisian. Kalau Anda menilai apakah ada sekte-sekte tertentu yang dilakukan atau diikuti atau dianut oleh keluarga ini? Kemungkinan adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu yang latar belakangnya seseorang menampilkan perbuatan tertentu itu memang bisa saja masuk akal, karena itu dibutuhkan kalau dalam istilah psikologi disebut sebagai otopsi psikologis. Otopsi psikologis dilakukan ketika otoritas penegakan hukum tidak menemukan alat bukti yang katakanlah objektif untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, otopsi psikologis itu bisa dilakukan dengan 2 hal. Pertama, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait, riwayat medis, resep-resep yang mungkin ada di dalam rumah itu, nomor telepon yang pernah dihubungi, artinya nomor telepon darurat, tadi rumah sakit atau sejenisnya, ataukah ada catatan-catatan lain yang mengindikasikan tentang kondisi orang tersebut. Ini bisa dilengkapi dengan cara kedua, yaitu melakukan pemeriksaan atau wawancara terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui kehidupan yang bersangkutan. Bisa itu tetangga, bisa itu keluarga dekat, bisa itu sahabat berkorespondensi,
via WhatsApp, via email, dan seterusnya. Nah, dua langkah itu yang menurut saya juga bisa dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan sekte-sekte atau aliran-aliran tertentu yang dihayati sedemikian rupa dan mempengaruhi yang bersangkutan berbuat seperti itu. Baik, Mas Reza, berdasarkan dengan keterangan dari pihak kepolisian ini mengatakan bahwa untuk suaminya sendiri ini terjatuh begitu ya dari kamar mandi. Kemudian untuk anaknya sendiri ini berada dalam kamar dan terkunci dari dalam. Kalau Anda lihat analisisnya, apakah ada kemungkinan jika istrinya ini menjadi satu-satunya orang yang melihat kejadian tersebut dan juga berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian ini tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah tersebut, adakah kemungkinan istrinya bisa jadi tersangka, Mas? Penyebab kematian itu ada 4. NASH, natural alias penyebab karena faktor alami, bisa karena kecelakaan, tersambar petir dan seterusnya, bisa juga karena sakit. Yang kedua adalah A, accident atau kecelakaan, ketabrak kendaraan bermotor, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah suicide atau bunuh diri, dan yang keempat adalah homicide, meninggal akibat perbuatan orang lain. Nah, ketika kemudian di media massa saya simak pemberitaan bahwa suami yang bersangkutan ini meninggal karena terjatuh, bagi saya semestinya tetap perlu didalami apa penyebab jatuhnya sang suami tersebut. Apakah dia sakit sehingga dikategorikan sebagai penyebab kematian alami, ataukah terpleset lalu kepala terbentur benda keras sehingga bisa dikategorikan sebagai kecelakaan atau eksiden. Nah, ini contoh betapa penjelasan yang tidak yang ada di media massa menurut saya masih perlu didalami oleh pihak kepolisian sampai didapatkan penjelasan yang sungguh-sungguh saintifik tentang hal itu. Karena implikasi hukumnya akan ada. Demikian pula penyebab kematian si anak. Anggaplah anak itu meninggal karena tidak makan. Pertanyaannya adalah kenapa anak sampai tidak makan? Apakah orang tuanya tidak memberi makan? Kalau orang tuanya tidak memberi makan, maka boleh jadi ada indikasi penelantaran. Penelantaran pun mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana. Itu sebabnya tadi saya katakan ada sekian banyak penjelasan yang saya simak di media massa yang datang dari pihak kepolisian yang bagi saya pribadi masih terus terang belum mencapai kesimpulan yang final tentang kemungkinan ada tidaknya unsur pidana di sini. Nah, apa yang menjadi mungkin kendalanya dari tim polisi atau forensik sendiri? Ini kan pasti kan prosesnya sudah panjang ya, Mas Reza ya. Mungkin sudah diwawancara sang istri, mungkin sudah ditanyakan juga sama oleh tetangga, mungkin data-data yang mungkin mereka bisa lihat dari HP atau mungkin dari komputer yang mereka sudah. Apa yang menjadi kendala untuk mengetahui penyebabnya kematian tersebut sampai saat ini? Kalau penyebab kematian saja, tak lain tak bukan memang hanya bisa dijawab lewat proses otopsi. Nah, sejauh yang saya simak, lagi-lagi di media massa, saya belum menemukan kabar atau berita tentang hasil otopsinya seperti apa, sehingga bisa dipastikan sang suami meninggal karena apa, dan sang balita meninggal karena apa. Itu yang saya sampai detik ini belum menemukan kesimpulan yang final tentang hal itu. Bahwa terkait dengan kerja investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, justru menurut saya masih perlu didalami terkait dengan otopsi psikologis yang tadi saya katakan. Pemeriksaan terhadap korespondensi, baik itu lewat email atau lewat WhatsApp dan seterusnya, menurut saya relevan untuk dilakukan. Toh saya bayangkan ya, bahwa sesakit-sakitnya orang tetapi barangkali mengakses handphone untuk kemudian berkomunikasi, mencari pertolongan via WhatsApp, tampaknya boleh jadi bukan merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Apakah ini dilakukan atau tidak dilakukan? Boleh jadi ada petunjuk yang bisa didapat dari situ. Oke, Mas Reza, mungkin ini menjadi kesimpulan, mungkin menjadi hal terakhir yang ingin Anda sampaikan terkait dengan langkah apa sebenarnya yang harus dimulai dari awal untuk mengetahui dan menuntaskan kasus ini, Mas? Saya berkeyakinan bahwa setiap kasus, apalagi kasus yang terindikasi pidana, harus diselesaikan dengan 4 tolok ukur, yaitu tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Spesifik terkait dengan transparan berarti butuh adanya komunikasi dari pihak otoritas penegakan hukum kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa penyebab kematian bisa terungkap. Sekali lagi, untuk meyakinkan publik pula bahwa otoritas penegakan hukum bekerja secara maksimal sehingga tetap layak untuk dipercaya. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza atas waktunya. Ini demikian kita dengan pakar psikologi forensik Mas Reza Giri. Salam sehat Mas Reza. Terima kasih.